pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1275/PID.B/2025/PN Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 22 bulan Juli tahun 2025 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1275/PID.B/2025/PN Jakarta Utara pada hari Rabu 22 bulan Juli tahun 2025 atas nama terdakwa Farhan Adi Winata dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah ya, Mulia. Pada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ke ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Farhan Adi Winata, tempat tanggal lahir Banyuwangi 24 Juli 1980, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banyuwangi, Jawa Timur, agama Islam, pekerjaan supir. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap menjalani persidangan ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Siapa dan nama identitasnya? Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum pribadi saya, yaitu Saudara Nadia Sifan Ibu, SPT SAMA Advokat Swasta. Betul beliau penasihat hukum Anda? Itu yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus bagi terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada? Iya, Mulia, saya membawanya. Oke, mau di mana? Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Siap, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Surat dakwaan nomor 001-DKW-V-2025. Nama terdakwa Farhan Adi Winata, tempat tanggal lahir Banyuwangi 24 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan supir, alamat Banyuwangi, Jawa Timur, agama Islam, status tahanan ditahan sejak tanggal 1 Juli 2025. Bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta pasal 55 ayat 1 dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Adapun uraian perbuatannya sebagai berikut. Pada 1 Juli 2025 terdakwa Sudarno alias Gandos bersama 2 orang lain mengangkut 337 karton buah-buahan dari PT Laris Manis Utama di Jakarta Utara menuju cabang di Denpasar, Bali. Buah-buahan tersebut meliputi pelabuhan Sunda Kelapa dan Dadap Tangerang. Jenis buah yang diangkut antara lain apel 128 karton, pir kacang 68 karton, pir senturi 91 karton,
seharga 65 juta rupiah, namun nota fiktif dibuat senilai 84.660.000, keuntungan terdakwa 9 juta rupiah. Kerugian, PT Laris Utama mengalami kerugian sebesar 131 juta rupiah. Demikian surat dakwaan yang kami bacakan, Yang Mulia. Selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim untuk pemeriksaan perkara ini lebih lanjut. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara paham dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Yang Mulia yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Baik, Yang Mulia, kami memohon waktu 1 minggu untuk mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Bagaimana penasihat hukum? Apakah bisa dilanjutkan dalam proses pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi? Mohon maaf Yang Mulia, kami keberatan untuk melanjutkan persidangan di hari ini, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa Pak Liter? Hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 majelis hakim. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 29 Juli 2025 pukul 9 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Untuk saudara terdakwa, silakan. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, sidang dilanjutkan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1275 garing PID.B garing 2025 garing PN Jakarta Utara akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 125 garing PID.B garing 2025 garing PN Jakarta Utara akan segera dimulai. Persidangan tentang pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dipersilakan untuk mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum. Ada 2 orang saksi, Yang Mulia. Silakan hadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia, saksi yang pertama yakni saksi atas nama Nia Zahra Puspita. Saksi atas nama Nia Zahra Puspita dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan seorang saksi yang tidak memiliki keterikatan apapun dengan terdakwa, Yang Mulia. Akan tetapi saksinya Zahra ini ingin memberikan kesaksiannya terhadap apa yang
saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Nia Zara, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Februari 1989, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Melati nomor 11 TG Priuk Jakarta Utara, agama Islam, pekerjaan karyawan ekspedisi GP Mitra Usaha Mandiri. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Petugas sumpah agar mengambil surat. Saudara saksi, Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudari anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa bahwa saya sebagai saksi saya sebagai saksi akan akan memberikan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. benar-benarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUH pidana. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat dan sesuai dan rohani. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Tidak, yang mulia saya mengenal terdakwa. Terima kasih. Selanjutnya, apakah saudari mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa? Saya mengetahuinya yang mulia. Bisakah saudari jelaskan lebih lanjut tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam tindakan pidananya? Baik yang mulia, pada tanggal 1 Juli 2025, tepatnya sekitar jam 11, terdakwa mengirim 337 karton buah-buahan milik PT Laris Manis Utama dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara menuju Denpasar, Bali. Kemudian terdakwa bersama dengan 2 temannya mengirim 337 karton buah-buahan tersebut dengan menggunakan satu mobil dengan mobil diesel Isuzu Elf dengan nomor polisi B 9495 PDB. Setelah barang diangkut oleh terdakwa, kemudian barang tersebut tidak sampai di tempat tujuan dan pada waktu telepon terdakwa dan bersama dengan kedua temannya dihubungi ternyata sudah tidak aktif, sehingga saya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek kawasan Sunda Kelapa guna dilakukan pengusutan. Terima kasih atas keterangan dari keterangan itu, saudara saksi. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Tidak ada yang melihat. Baik, apakah jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Ada yang mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudari Nia Zara, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah benar saudari pada saat peristiwa yang sudah dijelaskan tersebut benar apa adanya melihat terdakwa dan kedua temannya? Saya melihat terdakwa. Lantas apakah saudari mengetahui mengenai kemana barang yang dibawa terdakwa dan kedua temannya? Saya tidak tahu pasti akan hal itu. Terima kasih saudari Nia Zara. Cukup, tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi kedua atas nama Alfian Fauzi yang merupakan saksi kedua dalam kasus ini yang mulia. Saksi atas nama Alfian Fauzi silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?
bisa lihat kartu identitas saudara? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama: Alifian Fauzi. Tempat tanggal lahir: Jakarta 3 Desember tahun 1987. Umur 27 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Warganegaraan Indonesia. Alamat: Jalan Anggrek Raya nomor 4 Jakarta Barat. Agama Islam. Pekerjaan karyawan ekspedisi CV mitra usaha mandiri. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Kepada petugas sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi, Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudara anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk, petugas sumpah. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 24(2) KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti. Baik, saudara saksi. Mohon ceritakan secara singkat kepada majelis bagaimana kesaksian yang Anda berikan kepada majelis mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, yang mulia, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2025 teman saya Nia Chandra menghubungi saya untuk mencari mobil yang akan mengirim barang berupa buah dari kawasan Sunda Kelapa menuju Bali. Lalu saya bersama rekan saya menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah bersedia mengirim buah-buahan ke Bali. Lalu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan teman-temannya datang ke PT Laris Manis Utama kawasan Sunda Kelapa dengan mobil truk all diesel Isuzu dengan nomor posisi kalau tidak salah B9495 PIB untuk mengangkut buah-buahan yang akan dikirim ke Denpasar Bali. Sehingga daripada itu saya mengetahui buah-buahan yang dimuat dari PT Laris Manis Utama kawasan Sunda Kelapa tidak sampai di Denpasar Bali. Dan saya mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya menjual 337 karton buah-buahan tersebut kepada seseorang tanpa seizin dari PT Laris Manis Utama, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Laris Manis Utama mengalami kerugian sebesar 130 juta rupiah. Seperti itu yang mulia. Dari peristiwa tersebut, bagaimana Anda mengetahui bahwa barang berupa buah-buahan tersebut tidak sampai kepada PT Laris Manis Utama? Jadi saya mengetahui hal tersebut karena adanya laporan dari pihak PT Laris Manis Utama mengenai orderan terhadap beberapa karton buah. Sehingga atas dasar tersebut, teman saya Sarah menghubungi saya untuk mencari tahu pula mengenai terdakwa yang membawa mobil tersebut. Baiklah, terima kasih saudara Alfian Fauzi atas kesaksiannya. Hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi?
kepada hakim anggota 1 dan 2, selanjutnya kepada jaksa penuntut umum. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa. Ada pertanyaan kepada saudara saksi? Terima kasih. Tapi dari penasihat hukum sendiri tidak ada pertanyaan, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui ini lagi? Baik, untuk sementara cukup Yang Mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan saksi? Baik, keterangan dari saksi kedua dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menyuarakan ruang sidang. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Kami tidak menghadirkan saksi, Yang Mulia. Baiklah, setelah mendengar keterangan saksi, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Penuntut umum, silakan kemukakan barang bukti yang diajukan. Kami dari penuntut umum mengajukan barang bukti tersebut sebagai yang seluruhnya itu sudah disita secara sah dan dituangkan dalam berita acara permintaan. Ada 5 bantal dokumen pengiriman buah-buahan tertanggal 1 Juli 2015 dari PT Larismanis Utama Jalan Beringin nomor 1 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara dengan tujuan PT Larismanis Utama Jalan Gatot Subroto Timur 67B Denpasar Bali. Ada 1 buah baju batik lengan pendek warna merah bercorak bunga tanpa merah, dan ada 1 buah celana panjang merek MG 3451C berwarna hijau. Barang bukti tersebut telah kami periksa dan sertakan dalam berkas perkara yang mulia. Apakah semua barang bukti tersebut telah disita dan diperiksa sesuai hukum yang berlaku? Benar yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap barang bukti? Tidak, Yang Mulia. Namun kami menekankan bahwa barang bukti ini tidak membuktikan adanya niat terdakwa secara eksplisit. Penafsiran terhadap bukti harus dikaji secara objektif. Selain itu, terdapat kurangnya alat bukti yang mendukung serta menjelaskan tindak dan unsur pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, barang bukti itu dinyatakan telah diperiksa dan akan dipertimbangkan dalam musyawarah majelis hakim. Dengan demikian, sidang hari ini akan kami tunda selama 1 menit dan dilanjutkan dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda selama 1 menit. Baik, sidang dimulai kembali. Baik, pada saudara terdakwa, silakan kembali mengambil tempat duduk saudara di depan. Silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara secara jasmani dan rohani siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya sehat, jasmani maupun rohani bisa mengikuti persidangan ini. Baiklah, sebagai identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, sebelum kami mulai, saya ingin mengingatkan bahwa saudara berada di bawah sumpah. Saudara memiliki hak untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Apakah saudara mengerti? Nanti yang boleh. Baik, sekarang ceritakan kepada majelis bagaimana saudara menjalankan atau melakukan tindakan yang Anda lakukan sebagai mana Anda dituntut berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Jadi pada tanggal 1 Juli 2025 sekitar jam 11 saya dapat perintah untuk menjalankan suatu pekerjaan pengiriman
328 karton buah apel, 68 buah pirken, 91 buah pirken putih, 25 buah jeruk, 25 karton buah anggur, dan dari penjualan tersebut dijual dari PT Laris Manis Utama Jalan Mendiang nomor 1 Pelabuhan Sunda Kelapa dengan utara menuju Denpasar Bali. Kemudian saya bersama dengan rekan saya yang bernama Rian dan Hari pergi mengendarai mobil dan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2025 sekitar jam 9 mereka sedang menunggu di muatan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dan kemudian sekitar jam 1 saya dihubungi oleh Sri Fantina binti Hati Tanjono untuk menawarkan muatan berupa yang akan dikirim ke Bali. Kemudian saya menyanggupinya. Selanjutnya saya bersama dengan Dea dan Hari berangkat menuju PT Laris Manis Utama Jalan Mendiang nomor 1 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara dengan mengendarai mobil elf untuk mengangkut bahan yang akan dikirim ke PT Laris Manis Utama cabang Denpasar Bali. Dan setelah tiba di PT Laris Manis Utama Pelabuhan Sunda Kelapa, lalu mobil diisi buah-buahan berbagai jenis. Kemudian setelah dimuat ternyata masih kurang, dan akhirnya saya bersama dengan Dea dan Hari disuruh ke PT Laris Utama Dadap Tangerang untuk menambah muatan sehingga mobil tersebut penuh. Sekitar jam 8 malam mobil elf sudah terisi penuh bawa milik PT Laris Manis Utama sebanyak 337 buah karton. Setelah saya bersama dengan Ren dan Hari keluar dari gudang Dadap Tangerang pada waktu berada di tempat istirahat di rest area tol Jakarta Cikampek, saya bersama Ren dan Hari sepakat untuk menjual buah-buahan yang dimuatan di dalam mobil. Lalu Aris dan Rian mengganti plat nomor mobil tersebut dari plat B menjadi plat BE dengan maksud agar tidak dikenal mobil ini. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 9 malam saya bersama dengan Rian dan Hari menjual 337 karton buah-buahan berbagai jenis tersebut pada Sulita alias Bingo bin almarhum Narcin seharga 65 juta rupiah. Namun dibuatkan maka seharga 660.000 rupiah. Yang kemudian maka tersebut untuk dimanipulasi penjualan tersebut dan diserahkan kepada kantor bahwa penjualan mengalami keuntungan. Seperti itu yang ini. Apakah saudara tahu bahwa penjualan saudara itu salah? Saya mengetahui. Terima kasih saudara pula atas keterangannya. Baiklah, hakim nomor 1 dan hakim nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ada yang boleh. Saudara terdakwa, saya ingin bertanya. Setelah Anda menjual barang yang berupa karton buah, apakah Anda mendapatkan atau menerima bagian serta menikmati hasil penjualan buah tersebut? Saya menerima sebagian dari penjualan buah tersebut. Berapa banyak yang Anda terima, saudara terdakwa? Sekitar 9 juta rupiah. Baik, terima kasih kepada saudara terdakwa. Kepada hakim nomor 2, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kemudian dari saudara
saudara jaksa penuntut umum ada yang ingin pada saudara terdakwa? Tidak ada. Baiklah, selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saudara terdakwa? Ada yang mulia. Saudara Farhan, apakah saudara sebelum melakukan tindakan ini, saudara pernah dihukum atau memiliki catatan disiplin atau tindakan kriminal terhadap tindakan saudara? Saya tidak pernah menjadi karena pidana atau tindakan ini. Terima kasih saudara terdakwa. Cukup itu saja dari penasihat hukum yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Baik yang mulia, kami sudah mempersiapkan tuntutan. Baik, apakah penasihat hukum juga sudah siap? Iya yang mulia, kami siap. Baiklah, sidang pada hari ini akan ditunda selama 1 menit. Untuk saudara terdakwa, dipersilakan. Maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 menit. Sidang keempat dengan agenda penyerahan barang bukti dan pembacaan tuntutan akan dibuka kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Siap yang mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Surat tuntutan nomor 1275 garis miring pidana garis miring B garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa penuntut umum. Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang bertugas untuk menyidangkan perkara pidana atas nama terdakwa Farhan Adiwinata, tempat tanggal lahir Banyuwangi 24 Juli 1980, jenis kelamin laki, pekerjaan setir, agama Islam, alamat Banyuwangi, Jawa Timur, status tahanan, bulan 1 Juli 2025, menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, korban selamat, dan terdakwa serta alat bukti berupa 5 bendel dokumen pengiriman buah-buahan tertanggal 1 Juli 2025 dari PT Laris Manis Utama Jalan Beringin nomor 1 Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara dengan tujuan PT Laris Manis Utama Jalan Gatot Subroto Timur 67B Denpasar, Bali. 1 buah baju batik lengan pendek warna merah bercorak bunuh tanpa merah. 1 buah celana panjang merek MG3451C berwarna hijau. Maka kami menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal 372 KUHP serta pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakini menurut hukum. Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Farhan Adiwinata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam 372 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun. Ketiga, menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam surat tuntutan ini. Keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Hal yang memberatkan, akibat perbuatan terdakwa, PT Laris Manis Utama mengalami kerugian sekitar 131 juta rupiah. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, untuk kemudian kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Jakarta 29 Juli 2025, Jaksa Penuntut Hukum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana? Iya yang mulia, saya sebagai penasihat hukum terdakwa akan membacakan nota pembelaan. Silakan dibacakan. Pledoi, nota pembelaan atas nama terdakwa Farhan Adiwinata. Nomor perkara 11275 garis miring pidana titik B garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Utara. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama proses persidangan, serta mengakui perbuatannya tanpa berbelit-belit. Terdakwa belum pernah dihukum dan
dan ini merupakan pelanggaran hukum pertama baginya. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang merupakan tulang punggung rumah tangga. Tidak terdapat niat jahat yang terencana serta tidak ditemukan keuntungan ekonomi besar yang secara langsung diperoleh terdakwa. Dan terdakwa hanyalah seorang pekerja rendah yang patuh pada instruksi, bukan aktor intelektual atau pemegang keputusan dalam perusahaan. Permohonan. Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa unsur-unsur pasal 372 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana namun perdata atau administratif, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan keadilan, rasa kemanusiaan atau prinsip tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan bukan pembalasan. Penuntut, demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan harapan besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini seadil-adilnya dan bijaksana dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 29 Juli 2025, kuasa hukum terdakwa. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik. Silakan jaksa. Replik jaksa penuntut umum nomor perkara 1275/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama terdakwa Farhan Adi Winata. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan hormat. Jaksa penuntut umum menyampaikan tanggapan atas pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atas kuasa hukumnya dalam persidangan sebelumnya dengan pokok-pokok tanggapan sebagai berikut. 1. Terhadap dalil tidak adanya unsur melawan hukum, bahwa pembelaan dalam pledoi menyatakan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam 372 KUHP dengan dalil bahwa terdakwa hanyalah seorang supir yang hanya mengikuti perintah atasan dan tidak memiliki niat jahat. Tanggapan kami bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 372 KUHP tidak hanya dibatasi pada niat jahat secara eksplisit tetapi juga mengikuti perbuatannya menyimpang dari hak dan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku. Dalam perkara ini, berdasarkan alat bukti berupa dokumen pengiriman serta keterangan saksi dari PT Laris Manis Utama diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja membawa barang tidak sampai ke tujuan yang telah ditentukan melainkan dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan perusahaan. Tindakan ini jelas melampaui kewenangan terdakwa sebagai supir dan dilakukan dengan kesadaran penuh serta tidak dilaporkan kepada pihak perusahaan yang mana merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan. Unsur pokok dari tindak pidana penggelapan. Selain itu, fakta persidangan juga mengungkap bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sebagian muatan sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi korban dan bukti pengiriman yang tidak sampai ke alamat tujuan. Kedua, terhadap dalil bahwa perkara ini hanya kesalahan administratif, bahwa kuasa hukum terdakwa berupaya menggeser perkara ini menjadi perkara perdata atau administratif. Tanggapan kami perlu kami tegaskan bahwa penggelapan bukanlah sengketa perdata karena dalam perkara ini ada unsur kesengajaan dan penguasaan barang dengan melawan hukum oleh terdakwa. Kerugian perusahaan sebesar 131 juta rupiah adalah akibat langsung dari perbuatan pidana, bukan kekeliruan administratif. Tindakan terdakwa merupakan perbuatan kriminal yang disengaja dan bukan sebatas kesalahan prosedural pengiriman. Terhadap hal yang meringankan, bahwa pembela memohon keringanan pidana atas dasar sikap sopan pengakuan terdakwa dan belum pernah dihukum. Tanggapan kami mengakui bahwa hal-hal tersebut telah kami cantumkan dan kami pertimbangkan secara adil dalam surat tuntutan sebagaimana hal-hal yang meringankan. Namun hal-hal tersebut tidak dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan terdakwa, terlebih terdakwa mengakibatkan kerugian materi yang signifikan bagi perusahaan. Terdakwa melakukan pelanggaran kepercayaan dalam hubungan kerja. Perbuatan tersebut telah menimbulkan keresahan khususnya di kalangan pelaku usaha jasa pengiriman. Penegasan tuntutan berdasarkan uraian di atas, maka kami tetap pada tuntutan semula, yaitu menyatakan bahwa terdakwa Farhan Adi Winata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
372 KUHP junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, menetapkan barang bukti sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat tuntutan. Keempat, membayarkan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian replik ini kami sampaikan sebagaimana bentuk penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Atas perhatian dan pertimbangannya yang mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 29 Juli 2025, Jaksa Penuntut Umum. Baiklah, dengan demikian replik dari Jaksa Penuntut Umum kepada penasihat hukum terdakwa disilakan untuk menyampaikan repliknya. Baik, terima kasih yang mulia. Duplik penasihat hukum terdakwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum nomor perkara 1275-B-2025-PN Jakarta Utara atas nama terdakwa Farhan Adi Winata. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penuh hormat, setelah kami mendengarkan dan mencermati replik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan ini kami menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik tersebut sebagai berikut. Terkait unsur melawan hukum, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap bersikeras menyatakan telah terpenuhinya unsur melawan hukum dalam pasal 372 KUHP berdasarkan penguasaan barang oleh terdakwa yang dinilai telah menyimpang dari kewenangan sebagai sopir. Tanggapan kami bahwa tidak pernah ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja bermaksud menguasai barang tersebut dan untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Fakta bahwa barang tidak sampai di tempat tujuan tidak serta-merta membuktikan adanya penggelapan, sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan prosedural pengiriman atau faktor lain di luar kendali terdakwa. Terdakwa tidak memiliki otoritas atau akses untuk menjual atau memindahkan barang, sehingga dugaan bahwa ia menikmati hasil kejahatan perlu membuktikan lebih lanjut dan tidak cukup didasarkan pada asumsi atau indikasi semata. Terkait status pidana atau perdata, jaksa dalam repliknya menolak dalil bahwa perkara ini bersifat administratif atau perdata. Tanggapan kami tetap berpendapat bahwa perselisihan ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prosedur kerja dalam hubungan kerja antara terdakwa dan perusahaan tempat ia bekerja. Tindakan yang dinilai sebagai penggelapan terjadi dalam lingkup pekerjaan, bukan karena adanya niat pribadi terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi. Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan atau kerugian, maka hal tersebut lebih pantas diselesaikan secara perdata atau dalam ruang lingkup hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, bukan melalui pidana. Terkait hal yang memberatkan dan meringankan, jaksa menyatakan bahwa pengakuan terdakwa sudah diperhitungkan dengan hal yang meringankan. Tanggapan kami, benar. Namun kami menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif juga harus diutamakan dalam perkara seperti ini. Terlebih terdakwa adalah orang awam hukum, tulang punggung keluarga, dan belum pernah dipidana. Pemidanaan selama 4 tahun terhadap sopir pengantar barang yang bukan aktor intelektual kejahatan menurut kami adalah bentuk pemidanaan yang tidak proporsional serta tidak mencerminkan semangat keadilan yang bersifat korektif dan edukatif. Permohonan dengan mempertimbangkan seluruh uraian fakta, alat bukti, keterangan saksi, dan serta itikat baik dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh replik Jaksa Penuntut Umum, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa hukum bukan merupakan tindak pidana. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Demikian duplik ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar majelis hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan prinsip keadilan hukum. Jakarta, 29 Juli 2025, kuasa hukum terdakwa. Baik, setelah mendengarkan replik dari Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari penasihat hukum terdakwa, maka tahap pemeriksaan dinyatakan telah selesai. Selanjutnya, majelis hakim akan bersuara untuk mengambil putusan. Sebelum itu, terdakwa dipersilakan duduk kembali. Oleh karena itu, sidang akan ditunda dalam waktu 1 menit untuk memberi waktu pada majelis hakim bermusyawarah dan akan dibuka kembali untuk pembacaan putusan. Maka dari itu sidang dinyatakan ditunda.
75 dengan pembacaan putusan. Sidang lanjutan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1275/PID garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama terdakwa Farhan Adiwinata dinyatakan dimulai kembali. Untuk terdakwa dipersilakan dulu. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Baik. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 123/PID-B/2025/PN Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Farhan Adiwinata. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 24 Juli 1980. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan sipil. Tempat tinggal Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Agama Islam. 2. Dakwaan penuntutan umum. Bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan 1. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 55 ayat 1 tentang penyertaan. 3. Pemeriksaan persidangan. Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan, mendengar keterangan para saksi, korban, selamat, ahli, serta keterangan terdakwa dan mendalami surat-surat yang diajukan, maka majelis hakim mempertimbangkan 1. Bahwa tindakan terdakwa PT Laris Utama mengalami kerugian besar dengan jumlah 131 juta rupiah. 2. Bahwa dari keterangan saksi 1 Nia Zahra dan keterangan saksi 2 Alifin Fauzi serta alat-alat bukti yang menjadi suatu pendukung yang menunjukkan adanya unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. 3. Bahwa selama proses persidangan baik dari saksi sampai dengan terdakwa serta para pihak bersikap kooperatif dalam persidangan. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni 1. Melakukan tindakan tersebut secara sengaja dan melawan hukum. 2. Memiliki barang sebagian ataupun seluruhnya. 3. Penguasaan barang bukan atas dasar kejahatan. 4. Menikmati hasil penggelapan. Bahwa pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dalam pledoi maupun duplik tidak dapat menghapus atau melemahkan unsur pidana tersebut. Oleh karena itu, tuntutan jaksa penuntut umum patut dikabulkan. Mengadili putusan. 1. Menyatakan terdakwa Farhan Adiwinata tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 372 dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut terserta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
bukti berupa 1. 5 bundle dokumen pengiriman buah-buahan tertanggal 1 Juli 2025 dari PT Laris Manis Utama Jalan Beringin nomor 1 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara dengan tujuan PT Laris Utama Jalan Gatot Subroto Timur 67B Denpasar Bali. 2. 1 buah batik lengan pendek warna merah bercorak bunga tanpa merek. 3. 1 buah celana merek MGP 345 C berwarna hijau. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Oktober 2025. Kami Majelis Hakim. Ketua Majelis Ahmad Rifahi, SHMH, Hakim Anggota 1 Wahyu Cahyo Saputra SHMH, Hakim Anggota 2 Nurul Alia Putri SHMH, dengan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa. Baik, demikian putusan diberikan kepada JPU dan penasihat hukum terdakwa. Apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selama lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan untuk penasihat hukum saya. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah mengajukan banding? Yang mulia terhormat, kami minta waktu sebentar untuk bicara dengan terdakwa. Baik, silakan. Baik yang mulia, kami tidak akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 1275/PID/B/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terdakwa Farhan Adi Winata dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.